Baik, kita mulai ya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berjumpa lagi ya. Setelah tadi pagi sampai siang ada praktikum kimia dasar. Ini teman-teman yang belum datang nanti bisa mendengarkan recordnya. Ini sudah saya record. Beberapa tadi ada yang izin nggak ikut karena ada yang demo. Semoga diberi keselamatan ya teman-teman yang demo. Karena yang di Jogja tadi saya dengar ricuh ya, yang di Malioboro itu disemprot pakai gas air mata. Semoga tetap baik-baik saja. Amin. Kemudian berkaitan dengan banyaknya pertanyaan dan mungkin teman-teman masih asing ya sama praktikum kimia dasar dan nanti juga akan berlanjut di praktikum berikutnya. Semoga ini pandeminya segera selesai. Saya izin untuk share screen. Nanti teman-teman kalau misalnya mau ada yang ditanyakan apapun itu silahkan ditanyakan. Kemudian ini nggak ada presensi juga ya, jadi santai saja. Seluruh layar aja. Sudah kelihatan? Belum, Kak. Belum. Sudah? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Sore hari ini yang pertama dari evaluasi praktikum tadi. Yang pertama saya soroti, ya banyak sih yang mau dibahas. Ini ya jadi kita sistem praktikumnya kan sinkron ya. Jadi saat itu juga. Nah, teman-teman nanti silakan ini kalau ada thread atau postingan seperti ini silakan dijawab. Jadi ini postingannya nggak sepi lah ya, kalian jawab waalaikumsalam, sehat, terus alhamdulillah sehat Kak, semangat atau apalah gitu. Nanti silahkan bisa teman-teman isi ke depannya. Kemudian setelah itu kan ada presensi nih lewat link ini. Nanti teman-teman presensi, kemudian mengumpulkan laporan sementara ke asisten masing-masing. Itu waktunya 15 menit ya. Jadi mohon untuk on time presensi dan presensi dan mengumpulkan laporannya on time. Karena tadi ada beberapa yang telat atau yang keduluan. Jadi pengumpulan laporan sementara itu saat praktikum ya, bukan sebelum, tapi saat praktikum sesuai jadwalnya masing-masing. Itu. Kemudian ini ada sesi diskusi. Nanti ada thread selanjutnya. Nanti silakan teman-teman dipahami, ditonton videonya. Kemudian PPT-nya juga. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan. Tadi yang cukup ada diskusinya itu yang kelas B. Sebentar, yang kelas B. Ini tadi kelas B. Nah, ini ada lumayan banyak, ada diskusinya. Jadi silahkan teman-teman bertanya atau menjawab pertanyaan ya. Ini juga nanti dipakai untuk nilai keaktifan dan partisipasi, soalnya lumayan loh 20%. Jadi poinnya cukup tinggi. Ini ada sisi diskusi, misal dari Rizkia Nuraini izin menjawab, berarti dia tadi menjawab pertanyaan, ada poinnya, nanti poinnya akan direkap. Begitu. Kemudian ini postingan selanjutnya itu biasanya isinya untuk format laporan dan
apa namanya, sistematika dan hasilnya. Nah, nanti ini silahkan teman-teman pahami dan pelajari. Ini penting semua ya. Jadi silahkan mau di-download atau enggak ya, itu urusan teman-teman. Yang penting postingan-postingan yang kami upload ini dijadikan apa ya namanya, istilahnya jadi pedoman untuk mengerjakan laporan akhir. Seperti itu. Kemudian di sini kan ada acara 2 nih. Nanti pedoman ini dipakai untuk teman-teman membuat laporan sementara. Seperti itu, laporan sementara untuk minggu depan. Kemudian untuk post-test, setelah itu kan post-test. Nah, ini tadi post-test saya nyorotin yang pertama itu banyak yang telat. Jadi tolong ya, post-test ini waktu pengerjaannya selama 10 menit. Jadi teman-teman harap on time. Untuk minggu pertama ini memang kami tidak set apa namanya, kami tidak set waktu, tetapi untuk minggu-minggu depan mungkin akan kami set waktunya sehingga apabila melebihi waktu yang ditentukan, misal 10 menit, kalau lebih dari 10 menit, formnya otomatis tertutup dan teman-teman nggak bisa buka apalagi ngirim file apa namanya jawaban, sehingga nilai pretest teman-teman nilai post test teman-teman dianggap 0 atau dianggap tidak hadir, seperti itu. Kemudian tetap ikuti instruksinya, dibaca ya. Ini ada instruksi apabila setelah selesai mengerjakan ditulis kolom komentar done. Nah, ini ada beberapa yang sudah nulis done, tetapi ya seperti itu. Mungkin ada juga yang belum menuliskannya. Itu sebagai perhatian teman-teman ya. Jadi silakan dibaca petunjuk dan perintahnya supaya tidak ngezoom seperti ini. Kalau ngezoom atau nge-meet kan lumayan juga kuotanya kan untuk sekedar praktikum, makanya kita buat sinkron tetapi lewat GC. Jadi sehingga teman-teman tetap aktif. Itu jadi saya soroti ya untuk keaktifan teman-teman, ya menjawab salam, kemudian contohnya ini ada satu yang menanggapi, nanti silakan teman-teman menanggapinya. Kemudian yang mau bertanya juga dipersilahkan. Soalnya sesi diskusi dan tanya jawab ini kan lumayan lama waktunya, karena videonya juga lumayan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu, mungkin. Belum ada ya. Oke, kita ada. Maaf, Kak, izin bertanya. Yuk. Ya, gimana Kak kalau misalkan ada salah satu dari kita yang jaringannya nggak mendukung gitu, Kak? Jadi nggak sempat atau terlambat mengisi post-test, itu gimana, Kak? Oke, untuk post-test itu kan jadwalnya sudah ada ya, maksudnya selama sesi diskusi ini kan waktunya lama. Nah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk masalah jaringan itu bisa kita toleransi lah. Maksudnya gimana ya? Tetap bisa ngirim, tetapi nanti silahkan konfirmasi ke asisten masing-masing seperti itu. Toh juga insya Allah juga nggak terus-terusan ini ya, nggak terus-terusan masalah jaringan ya, seperti itu. Jadi tetap bisa ngirim, tapi nanti silahkan konfirmasi ke asistennya supaya jawabannya bisa masuk dan apa namanya jawabannya bisa masuk dan terrecord. Soalnya ini pakainya sistem ya. Kalau kita ya namanya sistem kan yang ngotak-atik manusia ya. Jadi nanti supaya apa namanya jawaban dari teman-teman bisa kita apa namanya bisa kita set, bisa kita atur lagi supaya yang ada kendala jaringan itu bisa jawabannya bisa masuk gitu. Asalkan lapor ya, ini kalau nggak lapor ya tetap teman-teman nanti nggak bisa ke apa namanya ke detek
jawaban dan apa namanya isian teman-teman. Jadi dianggap tidak mengerjakan. Oleh karenanya kalau ada jaringan sedini mungkin disampaikan. Bahkan mungkin jauh-jauh waktu pas sebelum post test. Jadi mungkin pas sesi diskusi tiba-tiba listrik apa namanya listriknya mati atau lain sebagainya, nanti bisa dikomunikasikan dengan asistennya. Begitu ya, jadi intinya dikomunikasikan dengan asistennya. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Tidak ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke PPT dulu. Tadi mungkin ada beberapa yang bingung dan belum dijelaskan karena ini menjadi apa namanya dasar atau landasan teman-teman ke depannya untuk praktikum kimia dasar. Sakjane bingung ya, maksudnya teman-teman bingung toh, ini biologi tapi kok kenapa belajar kimia gitu. Jadi keilmuan itu tidak berdiri sendiri ya, ada teman-temannya juga. Nah, kalau biologi itu erat kaitannya dengan kimia, seperti itu. Baik itu nanti teman-teman minatnya di hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme, nanti semuanya tetap ada kimia-kimia. Nanti juga di teori ada kimia-kimianya, makanya jangan benci kimia ya. Ini ada pembuatan dan pengenalan lakmus. Ini saya rasa teman-teman udah di SMA lah. Mungkin saya penekanan di pengenceran ya. Saya buat kolom baru aja. Nah, di sini ada rumus pengenceran V1M1, V2 M2. Ini rumus pengenceran ya. Rumus pengenceran V1 V1M1, V2 M2, di mana V1 ini larutan aslinya, V2 itu larutan standar, M1 molaritas dan M2 molaritas yang akan diketahui. Contoh jadi seperti ini. Kita tulis dulu V1M1 sama dengan V2M2. Tadi di praktikum mungkin teman-teman sudah nonton berulang-ulang. Jadi kita punya stok. Stok itu larutan di ini ya, yang apa namanya, larutan asli. Itu kan HCl 1 molar. Tidak perlu saya jelaskan ya 1 molar itu apa, mungkin teman-teman di kimia dasar juga sudah. Kemudian kita akan buat menjadi kita akan membuat dalam 100 mili, tapi si molaritasnya belum diketahui. Molaritasnya kita belum tahu. Nah, maka untuk mengetahui molaritasnya, tadi juga tanya kelas B, kelas A kalau nggak salah, atau kelas B ya, saya lupa. Ada yang tanya itu, Kak, molaritasnya berapa setelah diencerkan? Kita bisa hitung pakai rumus pengenceran ini. P1, kopi aja ya, tidak kelamaan. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi V1 bebas sih teman-teman sebenarnya mau mengelompokkan yang mana. Kita anggap saja V1 itu volume asal ya. Jadi volume yang kita ambil. Tadi kita mengambil 10 mili HCl 1 molar, berarti V1-nya kita 10, ditulis 10 di sini. Kemudian dikalikan, tanda kali pakai titik ya, atau pakai silang juga, pakai kali juga boleh sih, tapi pakai titik sih biasanya. Kemudian molaritasnya berapa? Molaritas dari yang 10 mili tadi kita ambil kan 1. Maka seperti ini. Jadi 10 ini adalah 10 mili yang kita ambil, sedangkan 1 ini adalah
molarnya. Seperti itu konsentrasinya. Kemudian sama dengan V2. V2 ini adalah volume yang kita mau mau buat. Tadi kita membuat HCl ini dalam 100 mili labu ukur. Berarti volume yang di akhirnya ini 100 mili. Kemudian kita kalikan dengan M2. M2 kan yang kita cari nih. Jadi dalam 100 mili itu dari awalnya 1 molar itu jadi berapa molar? Itu kan kita yang cari, maka kita kasih X. Seperti itu. Kemudian kita hitung aja 10 kali 1, 10 sama dengan ini 100X. Oke, selanjutnya kita hitung lagi ke bawah. Ya kan, berarti X sama dengan 10 dibagi 100. Berapa 10 dibagi 100? X sama dengan 0,1 molar. Nah, jadi konsentrasi dalam labu ukur yang sudah kita encerkan dari awalnya 1 molar itu menjadi 0,1 molar. Seperti itu. Ini cara menghitung pengenceran. Paham ya sampai sini? Kemudian untuk titrasi juga sama. Titrasi rumusnya sama. Jadi intinya ada keseimbangan antara sebelumnya dan sesudahnya. Pengenceran, terus normalitas, titrasi itu prinsipnya rumusnya sama. Begitu. Kak, kalau dibalik-balik boleh nggak? Boleh. Kalau misal yang 100 di sini, 100X di sini, 10 kali satunya di sini juga nggak masalah. Toh juga kan nanti hasilnya sama, hitung-hitungannya sama. Gitu. Jadi nggak masalah. Ini alat bahan, cara kerja. Nah, aku langsung ke hasil aja ya mungkin. Ini nanti teman-teman silakan dicek tadi dari gas, lakmus merah gimana, lakmus biru gimana. Kemudian untuk pembentukan gas, dia ada gelembung atau tidak, seperti itu. Sebelumnya ada gelembung gas, sesudahnya ada gelembung gas, kemudian keterangannya, pembentukan gas di sini diisi ada atau tidak ada, di sini ada atau tidak ada. Kemudian yang di bagian keterangan nanti ditulis di sini di strip aja ya, yang 2 ini keterangannya di strip, tapi yang di pembentukan gas nanti silahkan dituliskan baunya dia menyengat atau biasa aja atau tidak berbau, nanti silahkan dituliskan yang di keterangan di pembentukan gas. Reaksinya dituliskan di atas kan ada tuh. Kemudian perhitungan pengenceran HCl itu sama ya, pakai V1M1 nanti dihitung dengan rumusnya juga. Kemudian tabel 2 nanti ada hasil titrasi, NaOH 0,1 normalitas. Jadi kita melakukan titrasi tadi diulangi sebanyak 3 kali. Ada titran, ada titer. Teman-teman udah tahu ya titran dan titer. Ini untuk X1 maksudnya Erlenmeyer ke-1. Jadi Erlenmeyer ke-1 titrannya 10,8 ml. Kemudian titernya sama kan 10 mili semua. Kemudian kita titrasi lagi Erlenmeyer kedua, hasilnya segini, 10,5 X3 10,7. Nah nanti teman-teman hitung ratanya. Caranya menghitung rata-rata tahu ya, ini dijumlahkan semua, kemudian dibagi pengulangannya ada 3, berarti ini 10,8, 10,5, 10,7, dijumlahkan kemudian dibagi 3, di sini rata-ratanya. Perubahan warnanya nanti sebelumnya warnanya apa, bening, putih, atau hijau, atau biru, kemudian sesudahnya menjadi apa, merah muda, atau hijau, menjadi biru, hitam, kuning, nanti silahkan diisi. Rata-rata dihitung ya, rata-ratanya. Rumusnya nanti ini tambah ini dibagi ini. Kemudian standar deviasi, nanti standar deviasi di bawah aja.
penjelasannya sama rumusnya juga. Perhitungan normalitas pakai V1M1 tadi. Normalitas, pengenceran, titrasi itu rumusnya sama. Pengenceran H2SO4 juga sama. PB asetat ini juga sama. Begitu. Kemudian untuk deviasi ya. Deviasi itu ralat. Jadi rumusnya ini akar dari penjumlahan antara volume yang dikurangi volume. Ini mungkin susah ya teman-teman. Gampangannya kayak gini. Kita fokus di sini aja ya. Yang ini aku besarin aja. Kelihatan nggak? Terlihat, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, kita fokus di sini ya. STDEV atau SD, standar deviasi, itu rumusnya akar sigma dari X1 dikurangi X aksen, rata-ratanya, kemudian X2, rata-ratanya X3 dan seterusnya. Ini ya X1 2 3 itu volume ke 1 2 3. Ini rata-ratanya, kemudian N jumlah ulangan. Tadi untuk yang X1 itu kita dapat berapa? X1 tadi di tabel 10,8 ya. 10,8, Kak. Ini rata-ratanya berapa ya? Anggap aja 10 ya. Rata-ratanya anggap aja 10 ya. Nah, ini awalnya kan 10,8. Berarti nanti teman-teman X1 di sini diisi 10,8. Kemudian dikurangi rata-ratanya tadi berapa? 10 kan? Misal 10. Maka dikurangi 10. Kemudian setelah itu dikuadratkan. Kemudian ditambah. Tadi pengulangan kedua itu dapat 10,5. Berarti X2-nya ini diisi 10,5. Kemudian dikurangi rata-ratanya tadi 10. Dikuadratkan. Kemudian yang ketiga itu 10,7. Berarti di sini nanti diisi 10,7 dikurangi rata-ratanya 10, kemudian dikuadratkan. Seperti itu. Sampai sini ada yang bingung? Enggak ada ya. Kemudian N itu jumlah ulangan. Tadi kan kita melakukan ulangan sebanyak Gali? Nggih, Bu. Oke, ini Kak kimia dasar. Iya, Bu. Oke, gimana tadi? Alhamdulillah, Bu, lancar, Bu. Terus ini kelas tambahan. Iya, Bu. Soalnya tadi banyak yang ini banyak yang kurang aktif, jadi mungkin teman-teman takutnya ada yang belum paham, Bu. Oh gitu. Nggih. Oke. Ini langsung 2 kelas. Iya, Bu, langsung 2 kelas sama sekalian nanti untuk penjelasan penulisan laporannya. Oke, dirimu aman toh? Aman, Bu. Semua asisten ikut? Wah, saya belum ngecek, Bu. Oke. Yaudah, nanti bagi-bagi kerja sharing sama Mbak Mel atau sama yang lainnya. Oh, nggih, Bu. Ya? Ya, Bu, siap. Bagi mahasiswa yang 2020, kalau tidak paham, tanyakan langsung sama Mas Gali pada saat Gimit ini dan asisten lainnya. Nggih. Kelompok WA udah dibentuk. Udah. Asisten. Udah. Jangan malu bertanya ya. Nanti kalau nggak selesai nanti laporannya sama praktikumnya. Oke, makasih Ali. Nggih, Bu. Makasih semuanya, asisten kerja kerasnya. Semangat, Ge. Nggih, Bu. Yang mahasiswa juga semangat ini. Asistennya keren-keren ini. Nggih. Baik.
kita lanjutkan ya. Ini tadi sampai mana? Oh, sampai N ya. Jadi N di sini adalah jumlah ulangannya. Tadi kita mengulangi sebanyak 3 kali. Maka N di sini kita tulis 3, kemudian dikurangi 1. Ini N dikurangi 1 ya. Ini rumus bakunya. Nah, nanti dari angka-angka yang tadi kita tulis, 10,7 dikurangi 10, dikuadratkan, ini dihitung, ini dihitung. Nanti dicari hasilnya di akar, kemudian nanti ketemu akar dari ini misal 0,045, maka 0,2121 sekian ditulis 2 digit aja 0,21. Seperti itu rumus untuk standar deviasi. Kak, kalau misal ulangannya ada 4, misal kita iterasi sebanyak 4 kali atau 5 kali, maka ya sama, ini di sini X3 nanti ditambah lagi X4, kemudian ditambah lagi X5. Seperti itu. Kemudian untuk foto, nanti kan teman-teman di laporan ada foto juga. Nanti fotonya silahkan ambil dari screenshot video. Jadi nanti silahkan dibuat apa namanya full screen, kemudian nanti di print screen atau di screenshot seperti itu. Sebelum sesudah perubahan kertas lakmus, jadi kertas lakmus sebelum direaksikan dan setelah dilakukan reaksi, hasil pengenceran HCl-nya seperti apa, kemudian sebelum sesudah titrasi, kemudian hasil pengenceran H2SO4 dan filtrat dan endapan. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak ya? Belum, Oke, Kak. sekarang kita lanjut ke laporan. Ini mungkin disimak baik-baik ya untuk bagaimana cara nulis laporan, untuk sistemnya bagaimana, kemudian tata letak lain sebagainya. Silakan teman-teman perhatikan. Saya ambil contoh untuk laporan fisiologi tumbuhan. Oh ya. Ini sistem ini kok ini bisa nggak sih? Oh, ada tulisan sana. Untuk laporannya modelnya seperti ini. Jadi untuk awal ya, judul ini 12 fontnya, kemudian di sini laporan praktikum kimia dasar acara 1. Di sini ditulis pengenalan alat pakai huruf kapital. Kemudian di sini logonya terserah mau berwarna atau tidak, bebas. Kemudian di sini ada nama name asisten, mungkin di teman-teman ditambah kelompok atau golongan ya. Itu silakan ditulis aja. Kemudian laboratorium biologi ini juga sama. Jadi untuk halaman cover silakan dibuat center seperti ini. Kemudian spasinya tetap 1,5. Kalau kayak gini kan enak dipandang ya, rapi maksudnya. Seperti itu. Ini fontnya 12, ini juga semua 12. Ini pakai huruf kapital. Seperti itu. Untuk cover ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misal ada yang mau nanya, langsung dipotong aja ya. Kak izin nanya gitu. Jadi nggak usah nunggu sampai selesai, dipotong aja nggak apa-apa. Baik, Kak. Oke, selanjutnya. Mungkin teman-teman nanti bisa buat ini, seperti ini, acara 1, pengenalan alat. Acara 1, pengenalan alat. Kemudian A, tujuan. Ini untuk laporan akhir maupun laporan sementara ya, jadi sistemnya sama seperti ini. Tujuannya laporan sementara itu biar teman-teman udah belajar dulu. Jadi ketika praktikum itu
supaya lebih paham seperti itu loh. Dan kalau mau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan sehingga nggak lama untuk memahaminya karena teman-teman udah belajar dulu. Kemudian nanti laporan sementara silahkan bisa diperbaiki. Kalau ada koreksi-koreksi dari asisten, nanti silahkan asistennya kan menyampaikan masing-masing ya sesuai dengan laporan sementara teman-teman. Nanti disampaikan caranya seperti ini, buatnya ini yang kurang di sini. Nah nanti di laporan akhir silahkan teman-teman kumpulkan. Soalnya kimia dasar ini tidak ada yang namanya revisi ya, tidak ada revisi. Jadi teman-teman silahkan dikerjakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin supaya hasilnya bisa maksimal. Seperti itu. A, tujuan, kemudian diberi kalimat pengantar. Kalimat pengantar itu yang kayak apa, Kak? Kalimat pengantar itu yang seperti ini. Tujuan dari praktikum kimia dasar acara 1 pengenalan alat adalah sebagai berikut. Jadi ini kan judulnya kan tinggal diganti aja, toh. Nah, ini tinggal diganti. Praktikum kimia dasar acara 1 pengenalan alat. Kayak gitu aja. Dasar. Nah, gimana sih dasar? Nah, udah kayak gini doang. Nanti teman-teman kan sebenarnya kalau udah ada format laporan yang benar, laporan selanjutnya kan tinggal mengganti poin-poin tertentu saja. Seperti itu. Jadi tidak perlu nyusun ini lagi loh. 4, 4, 3, 3. Itu kan marginnya, kemudian spasinya 1,5. Kemudian hurufnya tulisannya Times New Roman dan lain sebagainya kan tidak perlu lagi soalnya udah ada format yang teman-teman sudah buat seperti itu. Untuk format aku rasa teman-teman bisa ngatur lah, udah bisa ya. Gini dikasih kalimat pengantar, tujuan dari praktikum kimia dasar acara 1 pengenalan sebagai berikut. 1. Misal mengetahui volume akhir. Mengetahui konsentrasi dari H2SO4 setelah pengenceran, misal seperti itu. Untuk tujuan tidak boleh mengarah ke ke teori. Maksudnya mengarah ke teori gimana? Contoh mengetahui fungsi pengenceran itu tidak boleh karena itu kan teoritis banget. Jadi tujuan itu apa yang mau kita capai dari praktikum ini. Nah, tujuan ini gimana cara menentukannya, Kak? Cara menentukan tujuan, teman-teman nanti bisa lihat hasil. Hasilnya seperti apa? Tadi contoh misal ada kertas lakmus. Maka teman-teman bisa menambahkan itu sebagai tujuan. Tujuan mengetahui perubahan kertas lakmus merah setelah diberi gas, misal setelah direaksikan dengan gas. Seperti itu. Atau tadi misal ada penyaringan, mengetahui mengetahui endapan yang terbentuk akibat dari reaksi antara apa dan apa seperti itu. Itu bisa dijadikan tujuan. Jadi tujuan ini nanti silakan teman-teman melihat di hasil kira-kira kalimat yang cocok seperti apa. Ini juga latihan teman-teman untuk merumuskan tujuan. Seperti ini kemudian dibuat nomor ya 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, jangan lupa kanan kiri semua rata kanan kiri pakai ini ya justify rata kanan kiri sehingga bisa rapi seperti ini. Ini kalau teman-teman enter sebenarnya bisa langsung 2 di sini mengetahui. Nanti ada lagi ini di sini otomatis langsung 3. Jadi kalau sudah ada format 1 itu enak. Itu untuk tujuan. Tujuannya 5 ya, minimal 5. Jadi seperti ini tujuannya 5. Minimal ya, ini minimal, bukan maksimal, minimal. Jadi kalau misalnya tujuannya lebih dari 5, ya silahkan saja, tidak masalah.
Kemudian ini kan tadi poin A, tujuan. Kemudian lanjutnya B, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini segala sesuatu yang mendukung teori. Jadi teman-teman bukan sekedar kopas ya, bukan sekedar copy paste dari buku petunjuk. Soalnya ada beberapa tadi saya koreksi yang dan asisten-asisten lain juga tadi telah koreksi. Ada yang hanya copy paste seperti itu. Bukan itu yang kami harapkan dari praktikum ini. Satu perkecambahan, oh iya, yo. Mau bertanya dong, Oke. format. Jadi kan kita udah bikin format laporan sementara nih. Nah nanti itu kita rubah jadi format laporan akhir kita atau gimana? Oh, jadi gini, ini kan laporan sementara teman-teman udah buat. Jadi nanti tinggal ditambahkan aja. Jadi Tidak perlu. laporan sementara itu nanti kita tambahin jadinya laporan akhir gitu, Kak. Yes, benar. Tinggal menambahkan di hasil sama pembahasan doang kan itu. Iya, terus mau nanya, kalau di tinjauan pustaka itu kan pasti kan ada teorinya, itu tuh wajib pakai citasi atau enggak sih, Kak? Oke. Kalau teman-teman mengambil dari apa namanya, dari sumber-sumber, baik itu jurnal, buku ataupun website yang terpercaya, itu teman-teman wajib menuliskan sitasi. Jadi sitasi ini bukan sekedar kopas ya. Jadi misal ada kalimat seperti apa dikopas kemudian dikasih sitasi, bukan seperti itu. Untuk cara sitasi ini sekaligus untuk latihan teman-teman. Ini contohnya deh. Air akan diabsorpsi dan digunakan untuk memacu aktivitas enzim-enzim metabolisme perkecambahan. Penulisan sitasinya seperti ini. Nah, di apa namanya di jurnal aslinya itu tulisannya tidak seperti ini. Tidak air akan diabsorpsi. Jadi ini sudah di kalimatnya sudah diparafrase gitu, tapi maknanya sama. Seperti itu. Bisa jadi di kalimat aslinya itu seperti ini. Contoh. Untuk memacu aktivitas enzim-enzim perkecambahan atau yang berkaitan dengan metabolisme, maka maka tumbuhan akan mengabsorpsi air yang digunakan untuk melakukan memicu aktivitas enzim seperti itu. Jadi intinya kalimatnya itu sudah diparafrase sudah diparafrase dan diubah sehingga tidak kena plagiat. Tapi maknanya kan tetap sama. Intinya tetap sama. Kemudian itu ya untuk menjawab, semoga menjawab. Kemudian misal kita contoh ya, ini di acara 2 untuk besok, ini di tinjauan pustaka, di sini ada contoh larutan. Kemudian apa yang harus dijelaskan dari larutan? Yang pertama ada pengertian, kemudian komponen. Nah, yang di dalam kurung ini adalah apa-apa yang harus teman-teman jelaskan. Seperti itu. Contoh, ini di sini ada perkecambahan. Jadi tujuan dari pengertian perkecambahan apa? Perkecambahan adalah proses bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi dijelaskan satu persatu sesuai dengan poin-poinnya. Ini untuk semester awal mungkin masih diberi petunjuk ya apa yang harus dijelaskan. Soalnya untuk semester besok, untuk semester mulai semester atas itu teman-teman tinjauan pustaka tidak dibuatkan poin-poinnya, tetapi nanti akan dicek. Jadi teman-teman harus tahu sendiri kira-kira kalau melakukan praktikum pengenalan alat apa saja yang harus menjadi tinjauan pustaka. Tapi untuk ini masih kita beri poin-poin ya supaya teman-teman paham juga. Itu kemudian dibahas. Nah, ini juga sama. Enzim-enzim apa saja, misal ada amilase, ini juga dibahas poin-poinnya. Kemudian untuk satu paragraf itu terdiri dari 3 kalimat.
satu kalimat adalah dari ini awal kalimat sampai titik. Jadi ini dari sini sampai sini, ini adalah satu kalimat. Kemudian dari sini sampai titik lagi, satu kalimat lagi. Dan dari kalimat lagi sampai ini, dari titik sampai titik lagi, satu kalimat. Berarti dari awal sampai di sini, ini ada 3 kalimat. Karena syarat paragraf itu kan 3 kalimat ya. Nah, setelah ini, silakan teman-teman bisa, kalau mau dibuat paragraf baru, silakan bisa langsung dibuat paragraf baru. Kalau mau dilanjut juga tidak masalah. Seperti itu. Jangan sampai kalian baru 1 kalimat, kemudian ganti paragraf. Jangan seperti itu ya. Oke, kemudian penulisan citasi. Penulisan citasi di sini ada Agustrina. Citasi itu ditulis nama akhir, nanti sesuai dengan daftar pusaka juga. Kemudian untuk penulisannya, pertama diberi tanda kurung buka, kemudian ditulis namanya, kemudian koma, kemudian spasi, dan ditulis tahunnya, tutup. Terakhir diberi titik. Jadi titiknya itu setelah penulisan citasi, bukan di sini ya, bukan di akhir kalimat di sini. Atau dua-duanya, bukan. Tetapi setelah penulisan citasi selesai, itu baru diberi tanda titik. Ini dihilangkan. Jadi setelah enzim metabolisme perkesambahan, kemudian diberi citasi baru titik. Seperti itu, penulisan citasi. Misal di situ ada nama ya, nama akhir maksudnya. Misal namaku Febri Ofca Gale, maka citasinya jadi Gale, 2020, misal ya. Gale, spasi, Gale, spasi, 2020, tutup kurung, kemudian titik. Seperti itu. Itu cara penulisan citasi. Setelah itu baru setelah titik spasi, kemudian bisa lanjut ke kalimat berikutnya. Kurang lebih seperti itu untuk penulisan citasi. Ini teman-teman tulis manual aja ya citasinya ya. Karena nanti besok tuh sebenarnya ada cara untuk ada cara dan aplikasi untuk nulis citasi supaya bisa otomatis. Tapi ini mungkin teman-teman tulis manual aja. Ini juga sama, sajat, 1994, tutup kurung, titik. Ini juga sama. Kemudian, kalau bisa teman-teman, oh iya, ini kan ada 2 nih, pengertian dan komponen. Jadi, pengertian itu dibuat 1 paragraf, kemudian komponen dibuat 1 paragraf, seperti itu. Kalau memungkinkan, tetapi kalau misal tidak, maka silakan dibuat 1 paragraf saja, juga tidak masalah, seperti itu. Kemudian ini ada satuan konsentrasi, nanti teman-teman sebutkan sesuai yang di buku, satuan konsentrasi yang dipakai, apa saja. Begitu seterusnya sampai di akhir ya. Ini juga sama karakteristik bahan, NaCl, HCl, etanol, gula pasir atau sukrosa juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Berarti karakteristik bahan ini nanti ditulis nomor 4. 4 karakteristik bahan. Karakteristik bahan yang digunakan dalam praktikum acara 2. Acara 2 ini apa sih, pembuatan larutan adalah sebagai berikut. A, NaCl, kemudian dijelaskan NaCl itu apa, bagaimana sifatnya, bla bla bla. Kemudian B, HCl, C, etanol, D, gula pasir. Itu nanti dijelaskan HCl itu yang seperti apa, sifatnya seperti apa. Etanol juga sama, gula pasir pun demikian. Sama seperti ini. Nah, ini faktor-faktor perkecambahan. Faktor-faktor yang perkecambahan menurut Dwi terbagi menjadi 2. Ini penulisan citasi yang cara kedua ya. Jadi cara kedua ini menurut berarti kalau tadi
misal Febiosa Galih, berarti di sini menurut Galih, kemudian buka kurung 2020, seperti itu. Jadi yang di dalam kurung ini cuma tahunnya aja. Penulisan citasi ada dua ya. Yang pertama model yang seperti ini, kemudian yang kedua model seperti ini. Bisa juga. Terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Nah ini, mau pakai 1, 2, 3, 4, 5 boleh, mau pakai ABCD juga boleh, mau pakai Romawi juga boleh, terserah teman-teman. Tapi yang biasa dipakai kalau nggak nomor, ya ini ABCD. Soalnya di sini kan sudah ABCD ya, jadi mungkin di sini nomor. Seperti itu. 1, tingkat kemasakan. 2, berat ukuran benih. Nanti dijelaskan berat ukuran benih itu maksudnya kayak apa. 3, dormansi. 4, inhibitor. Kemudian faktor eksternal. 5, 6, 7, dan seterusnya. Selanjutnya langsung ganti ke poin ketiga, zat penghambat. Seperti itu. Ini juga sama yang tadi, ganti ke pengenceran. Ini dijelaskan pengertian pengenceran itu apa. Ini bukan maksudnya pengertian 1, prinsip, 2, rumus, 3, bukan seperti itu ya. Ini khusus untuk yang kayak karakteristik bahan ini. Atau nanti di satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi kan macamnya banyak sekali tuh. Nah itu mungkin bisa pakai nomor. Tapi kalau yang seperti ini, yang pengenceran, kemudian larutan, pengertian, dan komponen tidak perlu pakai nomor. Jadi langsung aja seperti yang ini. Nah ini langsung. Seperti zat penghambat pertumbuhan ini. Contohnya seperti ini. Zat penghambat pertumbuhan adalah suatu tipe neo bla 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 bla. Pemberian ZPT membantu pertumbuhan lebih optimal. Menurut Salama bla 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 bla. Seperti itu. Nanti silakan dijelaskan satu persatu. Kemudian tata letak ya, tetap diperhatikan teman-teman. Ini rata kanan kiri jadi kan enak. Yang baca enak, yang melihat enak juga teman-teman nyaman mengerjakannya. Itu untuk contoh penulisan yang tinjauan pustaka. Kemudian selanjutnya masuk ke alat. A, tujuan. B, tinjauan pustaka. Yang ketiga, C, alat. Jadi alat ini teman-teman tidak perlu menjelaskan semuanya. Cukup dibuat kalimat pengantar dan alat-alat apa saja yang dipakai. Contoh, alat yang digunakan dalam praktikum kimia dasar acara 1 pengenalan alat adalah sebagai berikut. Teman-teman sebutkan aja alat-alatnya langsung. Seperti itu. Contoh ya, ini tadi. Mana bagian alat. Contoh, sebutkan aja tabung reaksi, koma, pipet ukur, koma, propipet, koma, penjepit kayu, koma, pembakar spiritus, koma, labu ukur, koma, Ellen Meyer, koma, pipet tetes, corong, buret, statif. Itu silakan langsung dituliskan saja, tidak perlu dijelaskan. Tabung reaksi itu yang kayak apa, kemudian pipet ukur itu yang kayak apa, propipet yang kayak apa, tidak perlu lagi. Karena tinggal langsung menyebutkan apa saja. Kemudian, oh iya, mau nggak mau teman-teman harus menonton videonya dengan baik. Contoh, pipet ukur yang tadi teman-teman gunakan itu ukuran berapa saja? Pipet ukur 1 mili, koma, pipet ukur 2 mili, misal. Kemudian pakai 10 mili, pipet ukur 10 mili, seperti itu. Kemudian propipet, misal teman-teman pakai propipet merah dan hijau, maka ditulis dua-duanya. Propipet merah, koma, propipet hijau, ditulis semuanya. Kemudian labu ukur. Tadi teman-teman pakai labu ukur 100 mili, maka ditulis labu ukur 100 mili, koma. Seperti itu. Jadi tetap dituliskan spesifikasinya. Itu ya. Dituliskan spesifikasinya. Jangan lupa yang terakhir diberi titik. Kemudian bahan juga sama. Bahan yang digunakan dalam praktikum kimia dasar acara 1 ini adalah sebagai berikut. NH4Cl berapa molar, koma, NaOH
misal 0,1 molar kertas lakmus, kemudian HCl 1 molar, H2SO4 pekat, PB asetat, Aquades, indikator PP, kertas saring. Itu disebutkan semua. Sekali lagi tidak perlu dijelaskan cara cara secara rinci tabung reaksi itu yang kayak apa gitu. Jadi langsung aja cawan, pisau, talenan, tabung reaksi, labu ukur 100 mili, corong pisah, kemudian kertas untuk bahan, kertas lakmus, H2SO4 1 molar, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian cara kerja yang poin E, cara kerja diberi kalimat pengantar sama cara kerja pada praktikum kimia dasar acara 1, pengenalan alat adalah sebagai berikut. Nah, untuk cara kerja, teman-teman silahkan buat di poin-poin seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, ngapain aja. 2, apa yang harus dilakukan toh. Terus 3, kemudian melakukan apa lagi, melakukan apa lagi, melakukan apa lagi. Itu silahkan untuk dilihat di buku petunjuk dan videonya, itu sudah dijelaskan semuanya. Nanti tinggal teman-teman buat kalimatnya, supaya bisa lebih paham ya, dan tidak terlalu panjang tentunya. Karena kalau dijelaskan soalnya terlalu panjang. Next, jangan lupa untuk dipasifkan. Di buku petunjuk tulisannya potong buah jeruk dan peras. Peras dan potong buah jeruk. Kemudian saring. Nah, maka kalimat pasifnya jadi buah jeruk, dipotong, dan diperas. Ini contoh kalimat pasif ya, ada di, itu ciri-cirinya. Tambahkan berarti jadi ditambah. Kemudian putar jadi diputar. Kemudian homogenkan jadi dihomogenkan. Seperti itu. Mungkin teman-teman udah belajar ya bahasa Indonesia. Nah, ini juga jangan lupa kanan kiri, semuanya kanan kiri, sehingga kalau seperti ini kan rapi. Kak, kalau stepnya ada banyak gimana, Kak? Maksudnya lebih dari satu acara. Maka ditulis saja di sini. Misal A ya, A. Di sini pengenceran. Langsung aja, 1, apa. Kemudian setelah selesai, ditulis lagi di bawahnya. B, misal titrasi. Kemudian langsung baca caranya, 1 seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tetap diberi ini. Kemudian setelah teman-teman tulis, silakan dirapikan ya. Ini dirapikan sama ini. Teman-teman bisa pakai ini kan, ruler kan. Nah, dirapikan. Penomoran nanti bisa dibuat, disetting pakai ini, nomor yang otomatis itu, seperti itu. Nanti bisa disetting. Itu untuk cara kerja. Kemudian untuk hasil pembahasan, ini kan ada jarak seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa susun nih. Nah, dihapus. F, hasil pembahasan. Untuk bagian ini pada laporan sementara kan kosong. Jadi dikosongin aja untuk di laporan sementara. Tapi nanti di laporan praktikum harus ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan diberi kalimat pengantar. Hasil dan pembahasan yang diperoleh dari praktikum kimia dasar acara 1, pengenalan alat adalah sebagai berikut. Kemudian buat paragraf baru. Nah, mulailah dibahas. Sebentar. Nah, pembahasan. Nah, ini. Pengantar tentang pengenalan alat. Tadi kan, pengantar tentang pengenalan alat. Pengantar tentang pengenalan alat di sini. Nanti teman-teman diberi pengantar. Oke, ini pengantarnya. Kemudian yang kedua, ini
teman-teman pembahasannya tidak diberi poin ya, 1, nanti apa yang dijelaskan 2. Ini hanya untuk memudahkan teman-teman saja, tapi nanti dalam penulisan laporan pakai paragraf. Yang harus dibahas yang pertama pengantar tentang pengenalan gas. Kemudian perubahan warna kertas lakmus, bau yang ditimbulkan. Itu kan sebenarnya dari teman-teman praktikum kan, dari praktikum teman-teman yang telah praktikum kan. Contoh, untuk yang pertama ini, pengantar tentang pengenalan gas. Nanti teman-teman jelaskan, misal gas adalah apa, kemudian apa namanya, oh ya, kemudian teman-teman bahas nih, perubahan warna kertas lakmus. Ini kalau teman-teman cari di internet, ya pasti belum tentu dapat seperti itu. Jadi teman-teman silahkan dibuat kalimat sendiri ya, latihan mengarang lah, begitu, latihan mengarang. Jangan ngarangnya pas pelajaran matematika aja. Latihan ngarang membuat kalimat dari apa yang teman-teman pahami. Perubahan warna kertas lakmus, nanti teman-teman bahas nih, kertas lakmus merah dari sebelumnya yang berwarna merah setelah dilakukan apa namanya direaksikan dengan gas yang ditimbulkan dari pembakaran antara larutan apa dan apa yang dibakar menggunakan bunsen menghasilkan warna perubahan warna. Kemudian yang berarti karena lakmus berubah warna maka dapat diketahui bahwa larutan tersebut bersifat basah seperti itu misal. Begitu juga dengan lakmus biru, bla 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 lah selanjutnya seperti itu. Kemudian bau yang ditimbulkan reaksi, bau yang ditimbulkan dari gas apa namanya hasil bakaran adalah menyengat misal atau tidak berbau gitu. Kemudian reaksi yang terjadi antara apa namanya antara larutan ini dan ini setelah dibakar adalah nanti teman-teman bisa lihat tuh reaksinya seperti apa. Kan ada tuh udah di PPT sudah dijelaskan. Kemudian ganti paragraf. Kepengenceran, pengaruh penambahan pelarut pada konsentrasi solut. Nanti ada yang disebut dengan solut, ada yang disebut dengan solvent. Nanti teman-teman silakan cari pengertiannya, apa itu solut, apa itu solvent, untuk lebih memahami. Pengaruh penambahan pelarut, jadi apa namanya, misal H2SO4 ya tadi, H2SO4 dari 1 molar berubah menjadi 0,1 molar akibat penambahan apa namanya penambahan Aquades. Kemudian bagaimana si Aquades itu bisa apa namanya mempengaruhi konsentrasi dari H2SO4-nya, itu nanti yang teman-teman bahas. Nah, itu juga teman-teman sudah ada di teori kan, kenapa pengenceran itu bisa mempengaruhi konsentrasi. Kemudian manfaat pengenceran di laboratorium. Itu apakah dapat larutan banyak, kan pengenceran bisa mendapatkan larutan banyak tuh. Jadi dari larutan yang sedikit bisa teman-teman dapatkan larutan yang jadi banyak seperti itu. Kemudian nanti dituliskan perhitungannya. Perhitungan untuk pengenceran ini rumusnya apa? Ditulis tuh V1 V2 V1M1 V2M2, kemudian dituliskan ininya juga. Kemudian sama juga dengan titrasi. Titrasi untuk apa? Titrasi dilakukan untuk bla 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 bla. Kemudian yang dimaksud dengan titer adalah bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian pada praktikum acara 1 yang berperan sebagai titer adalah bla 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 bla. Kemudian titer itu lokasinya yang di mana, yang di apa namanya, yang di yang di buret atau yang di Erlenmeyer seperti itu. Titran sama juga cara mengetahui titrasi selesai. Titrasi selesai diketahui dengan adanya perubahan apa namanya warna pada apa namanya Erlenmeyer, misal pada larutan yang ada di Erlenmeyer, misal seperti itu, menjadi warna pink seperti itu. Kemudian SD baik atau buruk,
SD tadi kan teman-teman sudah menghitung standar deviasi. Kuncinya standar deviasi itu semakin mendekati 0 itu semakin baik. Kalau teman-teman dapat SD-nya 1,5 atau 2,3 itu masih tergolong baik. Tapi kalau SD-nya dapat 20, atau 50, atau itu, nah itu sudah buruk. Jadi baik buruknya itu tidak ada batasan atau patokannya, minimal segini nggak ada, tetapi semakin mendekati 0 itu semakin baik. Seperti itu. Kemudian kenapa baik, kenapa buruk, itu alasannya tadi sudah saya jelaskan. Konsentrasi titer apakah sesuai dengan hasil pengenceran. Jadi setelah pengenceran sama sebelum pengenceran itu sama enggak, kemudian alasannya apa, seperti itu. Ini pengenceran 2S4, seperti itu. Dia menghasilkan reaksi eksoterm atau endoterm, terus perhitungannya apa, kemudian penyaringan, reaksi, endapan, filtrat. Reaksi yang terbentuk itu seperti apa, reaksinya kan tadi udah ada. Kemudian endapan yang terbentuk itu warnanya apa, bentuknya padat, cair, atau gas. Seperti itu. Warnanya apa, kemudian filtratnya itu warnanya apa, cair atau gas. Kemudian filtrat itu apa, hasil saringan atau yang di atas atau yang lain. Itu teman-teman bahas untuk poin acara 1 ya. Nah, ini juga sama. Aku kembali lagi ke sini. Ini juga sama nih, isinya pembahasan-pembahasan. Nah, tujuan dilakukan praktikum pengaruh zat ini adalah mengetahui pengaruh zat yang terkandung dalam ini. Biji direndam dalam air larutan. Ini tergantung poin ya. Tergantung apa namanya? Tergantung sistematika yang penulisannya. Nah, ini tabel diberi judul. Kalau tadi kan ada tabel nih, ada tabel, mana tabel? Nah, ini tabel 1, hasil percobaan pembuatan gas. Nanti teman-teman dituliskan tabel di ini judulnya di sini. Tabel 1, hasil pembuatan gas. Kemudian di sini diberi tabelnya. Set, seperti itu. Dirapikan juga tulisannya TNR 12 seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa dibahas. Nah, kemudian misal ada perhitungan, nanti dituliskan perhitungannya. Tuh, kemudian foto. Oh iya, foto. Tadi kan foto, aku lupa jelaskan. Jadi, pertama itu teman-teman tuliskan hasilnya dulu. Oh, sorry. Pertama ke hasil dulu. Jadi, hasil yang pertama tadi kan ini pengantar tentang pengenalan gas. Teman-teman cantumkan tabel ini dulu. Pengenalan gas, tabel ini dimasukkan. Setelah itu, teman-teman bisa mulai bahas. Ini dibahas semua. Setelah pembahasan ini, kemudian di terakhir diberi foto. Nah, foto yang berkaitan dengan gas itu yang mana? Nah, ini. Yang lakmus kan? Nah, maka gambar atau screenshotan dari lakmus, teman-teman masukin di akhir. Just masukin di akhir. Jadi seperti itu ya. Pertama tabel, kemudian setelah tabel selesai, kalau ada perhitungannya dituliskan. Tabel, perhitungan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir foto. Fotonya juga jangan lupa diberi keterangan di bawah, bagian bawah foto. Gambar 1. Di sini perendaman pada kontrol air jeruk dan tomat. Nah, ini berarti gambar 1. Kertas lakmus sebelum direaksikan, atau kertas lakmus sebelum dikenai gas. Kemudian gambar 2, kertas lakmus sesudah atau setelah dikenai gas, setelah direaksikan dengan gas, seperti itu, diberi keterangan. Ini juga hasil perendaman kecambah dengan aquades, zat hambat air perasan jeruk, kemudian tomat, seperti itu, diberi keterangan. Untuk tabel keterangannya itu di atas. Kemudian untuk gambar keterangannya ada di bawah. Jadi gambarnya, kemudian di bawahnya keterangannya. Seperti
Seperti itu. Nah, ini juga kalau misal disuruh pakai diagram, kemudian di sini kan dibahas nih. Diagram, dibahas. Seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan enak toh, teman-teman ngelihatnya, ngerjainnya juga nggak males, rapi, kanan kiri, spasinya 1,5, kemudian sesuai dengan ini, paragrafnya, sehingga enak loh, ngoreksi sama ngeceknya. Jadi, teman-teman kalau campur acak-adul ya bahasa ininya, acak-adut nanti kan nggak nyaman, kemudian nanti bisa jadi ada yang tertinggal, ada yang nggak dibahas, seperti itu. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan, ini kan mengarah ke tujuan ya, mana tadi? Menyesuaikan tujuan. Contoh, tadi kesimpulan tujuan kita mengetahui konsentrasi akhir dari H2SO4 1 molar setelah pengenceran. Misal tujuannya itu. Maka kesimpulannya di nomor 1. Konsentrasi H2SO4 1 molar setelah dilakukan pengenceran adalah dari berapa? 0,1 molar. Titik. Udah kayak gini aja kesimpulannya. Misal tadi 2, kertas lakmus, mengetahui perubahan kertas lakmus sebelum reaksi. Maka kertas lakmus, nanti teman-teman silahkan lanjutkan sendiri. Kertas lakmus sebelum reaksi berwarna ini, dan setelah reaksi berubah warna menjadi merah misal. Ya sudah, seperti itu aja untuk kesimpulan. Jangan lupa diberi kalimat pengantar. Kalimat pengantar juga sama. Kesimpulan yang diperoleh dari praktikum kimia dasar 1 pengenalan alat adalah seperti berikut. Nanti disebutkan semuanya. Jadi jangan ngarang ya. Kesimpulannya menyesuaikan tujuan, menjawab tujuan. Kalau tadi tujuannya mengetahui konsentrasi H2SO4 setelah pengenceran, berarti kesimpulannya konsentrasi H2SO4 setelah pengenceran adalah 0,1 molar. Seperti itu. Sebentar, saya ada catatan dari beberapa asisten yang lain. Ini udah. Oh iya. Cara kerja ya. Aku back lagi sebelum bahas daftar pusaka, ke cara kerja. Tadi saya jelaskan cara kerja itu ada untuk pakai seperti ini. Untuk pakai nomor-nomor. Diberi nomor. Tetapi bolehlah teman-teman membuat opsi pilihan untuk penulisan cara kerja itu dibuat diagram alir atau bagan. Aduh, lama banget ini. Bagan bentar, aku kirimin contohnya aja biar teman-teman tahu. Lama ya. Oke, next aja deh. Intinya pakai diagram alir seperti itu juga boleh. Nanti teman-teman silahkan cari tahu sendiri diagram alir. Yang terakhir udah sore ya, sorry. Daftar pusaka untuk penulisannya seperti ini. Nama dibalik Agustina R. Jadi misal Agustina R. Ini misal Rahma ya. Nama aslinya itu Rahma Agustina. Maka penulisan citasinya jadi Agustina, Rahma, kemudian titik. Aku zoom aja. Agustina, Rahma, titik. Kemudian setelah nama yang dibalik tahun.
tahun jurnal itu atau buku itu, misal 2008 atau 2020. Kemudian titik lagi, kemudian spasi. Untuk buku itu judulnya ditulis perkecambahan dan pertumbuhan kecambah. Untuk buku, jangan lupa untuk judul bukunya diberi tanda italik. Kemudian diberi titik. Lampung di sini adalah kota terbit. Apa namanya? Ya, kota terbitnya benar. Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Bogor, Bandung, lain sebagainya. Kemudian setelah itu spasi titik 2, diberi titik 2. Kemudian penerbit Erlangga atau FMIPA Universitas Lampung atau apa namanya PT atau apa gitu, atau CV Anugerah Jaya atau penerbit buku yang lain seperti itu. Kemudian bagaimana cara penulisan untuk daftar pustaka? Ini yang dari buku ya. Ini yang dari buku, clear. Kemudian yang dari link, teman-teman tuliskan seperti ini. Contoh, saya ngambil dari websitenya Badan Penelitian dan Perkembangan, Penelitian dan Balai Litbang Pertanian. Maka ditulis Balitkabi Litbang Pertanian, titik, kemudian tahunnya, tahun berapa, kemudian ditulis judul artikelnya. Di sini judul artikelnya deskripsi varietas unggul kacang hijau 1945 sampai 2014, koma. Titik, sorry. Dituliskan judulnya, tetapi judul ini nggak miring. Judulnya ini nggak miring ya. Judulnya nggak miring. Kemudian disertakan linknya. Nah ini, http bla bla bla, wp konten upload kacanya, titik. Nah, yang di garis miring ini adalah yang linknya. Jadi linknya di blok, kemudian di garis miring. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan tanggal akses. Titik, setelah itu diakses. Tanggal berapa kalian mengakses? 14 April, berarti mungkin teman-teman mengupload besok, berarti 9 Oktober atau nanti malam 8 Oktober 2020. Seperti itu. Untuk penulisan skripsi seperti ini. Kemudian untuk jurnal, ini jurnal. Untuk jurnal, sama, nama akhir, kemudian nama, kemudian tahun, kemudian judul jurnalnya, kemudian dituliskan. Dia ngambilnya dari jurnal apa? Nah, kalau dari jurnal, itu nama jurnalnya yang di garis miring, yang diberi italik. Kemudian dituliskan volumenya, edisi berapa, kemudian halamannya berapa. Seperti itu. Jangan lupa di akhir diberi titik. Kalau ada nama Latin, silahkan ditulis garis miring ya. Garis miring di italik. Seperti itu untuk penulisan laporan, semoga bisa dipahami. Selanjutnya silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan. Nanti bisa ditonton ulang. Bisa ditonton ulang rekaman ini. Silakan, ini nanti kepakai sampai semester depan ya. Jadi ini pedoman untuk teman-teman menyusun laporan ke depannya. Kak, mau tanya dong. Ya, silakan yang mau nanya, bebas. Kalau misalnya di link itu atau di jurnalnya nggak dicantumin tahunnya gimana? Kalau teman-teman ngambilnya dari jurnal, itu pasti ada tahunnya sih. Teman-teman lihat di pojok kanan atas, kalau nggak sebelah kanan, sebelah kiri, tergantung jurnalnya sih. Itu kan biasanya ada tahunnya. Jadi bukan bukan link jurnalnya ya. Yang dimasukkan itu bukan link jurnalnya, tetapi kalau dari jurnal
penulisannya sama kayak tadi, tidak pakai link. Kalau yang dari link itu yang dari website. Kalau dari jurnal, nanti teman-teman silahkan dilihat aja jurnalnya online, kemudian dilihat pengarangnya siapa, tahun berapa, kemudian apa namanya, judul jurnalnya apa, kemudian penerbitnya jurnalnya jurnal apa, kemudian diberi volume. Jadi dari data-data di halaman atas itu, di halaman judul itu udah ketahuan semua. Pengarangnya ada 3 nih biasanya. Nah, maka tiga orang ini dimasukkan semua seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin kalau belum ada, aku cukupkan ya, kami cukupkan. Mungkin dari teman-teman asisten lain ada yang mau menambahkan? Mei mungkin mau menambahkan, Mei? Nambahin apa ya? Suara saya bisa kedengaran kan ya? Dengar. Hanya mau, saya kan karena tadi agak terlambat masuknya, mungkin saya mau nekanin beberapa hal aja sih. Kan tadi udah dijelaskan soal kata pengantar. Kata pengantar atau kalimat pengantar ya, itu sama aja. Jadi yang maksudnya kata pengantar itu yang seperti tadi, misalnya tujuan dari praktikum acara 1 pengenalan alat adalah, itulah kata pengantarnya. Bukan modelan seperti makalah yang gimana ya, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita nggak pakai itu ya. Kemudian hanya kalimat pengantar sedikit itu aja, nggak usah di awal setelah cover ada kata pengantar, itu nggak perlu. Kemudian jadi intinya ikuti saja format yang sudah kita bagikan. Kalau kami bilang setelah cover langsung tujuan, berarti cover habis itu tujuan, bukan lagi cover, kemudian bab 1, pendahuluan, A, tujuan, B, landasan teori, dan sebagainya, nggak usah pakai itu. Jadi langsung cover, A, tujuan, B, tinjauan pustaka, C, alat, D, bahan, dan sebagainya. Kita nggak pakai bentuk seperti makalah, jadi ikuti saja format yang sudah diberikan oleh asisten. Apa lagi? Mungkin untuk yang di hasil dan pembahasan, kayaknya tadi sudah ditekankan juga deh. Karena poin hasil dan pembahasan itu ada di poin F, berarti dia cuma 1 poin saja, juga dibedakan. F, hasil dan pembahasan, kemudian di bawahnya lagi ada A, hasil, B, pembahasan, nggak perlu seperti itu. Jadi misalnya poin F, hasil dan pembahasan, kemudian masuk langsung kalimat pengantarnya, kemudian 1, misalnya pertama tadi apa ya, literasi, saya begitu ingat ya, literasi, kemudian masukkan lagi ke sedikit kalimat pengantar yang berkaitan dengan teori yang kalian dapatkan, kemudian cantumkan hasilnya, entah itu hasil perhitungan, hasil tabel, hasil reaksi, itu dimasukkan, kemudian dibahas dan disangkutkan dengan teori yang sudah kalian dapatkan di landasan pustakanya atau teori dasarnya atau tinjauan pustaka. Hasil itu nanti dibahas, dikaitkan dengan teori yang relevan. Seperti itu. Jadi kalian nggak asal berspekulasi aja, oh berarti hasil saya seperti ini, berarti dia seperti ini. Dari mana taunya? Oh ternyata saya harus mengambil ini, harus dikuatkan dengan bukti-bukti dari entah buku, entah jurnal, atau website resmi, seperti itu. Jadi jangan sembarangan menulis pembahasan ya, kaitkan dengan teorinya juga. Kemudian daftar pustaka, saya pikir sudah ya, sudah dijelaskan juga tadi. Perhatikan lagi, kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal kecil tuh. Jadi soal kerapihan, format marginnya, kemudian rata kiri rata kanannya, kadang-kadang kita abaikan soal itu, padahal itu poin pentingnya. Soalnya kan orang-orang lihat juga dari kerapihannya kan ya. Kalau misalnya hasil bisa jadi banyak yang melenceng, tapi kalau misalnya kerapihan, saya pikir semua orang bisa kok untuk rapi. Kemudian untuk apa lagi?
Untuk paragraf, tolong diperhatikan paragrafnya. Yang namanya paragraf, di awal kalimatnya pasti sedikit menjorok ke dalam. Nggak semuanya rata dari atas ke bawah, kemudian hanya dipisahkan oleh spasi untuk di bagian kalimat terakhir. Tidak seperti itu ya. Jadi di awal paragraf harus menjorok ke dalam. Nggak usah lagi diberi poin, karena kami tahu itu paragraf awal, karena dia masuk atau menjorok ke dalam. Kemudian, saya pikir itu aja sih. Itu aja kayaknya. Itu aja Mas Gali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ya maksudnya Mbak Mei tadi yang menjorok agak ke dalam. Ini ya maksudnya. Jadi antara kalimat apa namanya kata pertamanya kan agak ke dalam, diberi satu tab atau dua seperti itu. Sebenarnya kalau kalian apa namanya kalau kalian udah setting nanti bisa otomatis. Ketika saya enter di sini, saya mau ganti ini nih, mau ganti paragraf, maka udah otomatis apa namanya ngeganti ke alinea yang baru nih. Contoh kayak gini. Ini kan di sini, kemudian saya enter langsung di sini. Ketika saya tuliskan lagi, nah nanti maka otomatis tetap ada jarakan dari sini ke sini. Nah itu yang dimaksud Mbak Mei tadi, agak menjorok ke dalam seperti itu. Untuk membedakan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Kemudian tadi ditekankan Mbak Mei juga ya, dituliskan nih tabelnya dulu, tabel, hasil, perhitungan, ataupun reaksi, kemudian setelah itu dibahas. Setelah bahasan baru foto. Itu untuk dapat dipahami teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Atau teman-teman asisten yang lain, Mbak Era mungkin? Ibu Rita udah keluar ya? Oh iya. Oke, mungkin belum ada ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, silahkan recordnya dilihat lagi. Contoh format laporannya, membuat apa namanya pengenalan kalimat pengantar itu seperti apa, susunannya, marginnya, supaya terlihat rapi dan maksudnya poin-poin semuanya tersampaikan. Itu nanti silahkan ditonton lagi. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan benar-benar apa namanya ya teman-teman biar paham juga, tanya langsung ke apa namanya ke asistennya masing-masing. Bila perlu ajaklah mungkin asistennya untuk pakai Meet atau ini supaya nggak lagi-lagi tanya kan, mungkin bisa janjian sama asistennya atau seperti apa, nanti monggo terserah kalian, tergantung asistennya masing-masing. Oke, itu mungkin dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Ini di WIB masih jam 5, mungkin yang di WIT dan WITA udah maghrib ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga. Terima kasih, Kak. Siap. Semangat ya, tetap semangat. Kalau ada yang nggak bisa tanya. Ya, terima kasih, Kak. Siap, Kak. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.